Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Halo, shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang luar biasa ya. Saudara, kalau saya tanya apa kabarnya, saudara bisa jawab dengan semangat, dengan bergairah. Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Amin. Amin. Apal ya, Mbak Fitri apal ya. Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat ya. Yuk. Sekali lagi ya, shalom, apa kabar jemaat? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Singer saya diem aja nih ya, kurang mantap ya, diem. Yuk sekali lagi ya, apa kabar jemaat semuanya? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Haleluya, beri kemuliaan yang melihat buat Allah kita. Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh ada tempat ini. Kami ingin datang menghadiri segala ucapan syukur kami menghadap hadirat-Mu. Kami datang dengan keadaan kami masing-masing. Dan satu lain kami tahu bahwa Tuhan hadir di tempat ini menjamah setiap hati kami. Terutama hati kami yang saat ini kehilangan sukacita, merasakan kecewa, sedih. Tuhan dekat orang yang patah hati. Mari kita pakai berdiri, mari kita berseru, memuji nama Dia, menyembah Dia. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pada saat kita berseru, ada pengharapan dan hati kita menjadi tenang. Mari sama-sama katakan. Seruan
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah melepaskan, Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Oh, lewat lembah kelam, amin. Kau temani aku, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, amin. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kami tahu Kau hadir di tempat ini, melawat, menyembuhkan hati yang terluka, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Engkau hadir di sini, amin. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Katakan, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Jemaat Tuhan katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Boleh lembut. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal, Engkau hadir di sini, Kau hadir di oh, sini, memulihkan hati, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang. Bersamamu, Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir kuasa. Bapa kekal mulia, Engkau
Kau hadir di sini, Kau hadir di sini, memulihkan, menyembuhkan, dan yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ini datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Masih duduk dalam hadirat Tuhan, saudara, kita akan mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hari demi hari Tuhan terlalu baik sama kita. Tuhan memberkati kita. Sampai detik ini pun juga kita diberkati oleh Tuhan. Semua sehat semua, saudara? Semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kita bisa melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Yesus, terima kasih. Mari katakan sama-sama, setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Yuk sama-sama katakan, setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kuasa-Mu Tuhan, kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya, haleluya, Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan semua Tuhan. Oh, setiap hari, setiap hari kulihat mukjizat. Amin. Setiap hari kulihat mukjizat. Yuk sama-sama katakan, terima kasih Gusti, terima kasih. Kulihat kasih-Mu setiap hari, kulihat kuasa-Mu setiap hari, kulihat mukjizat terjadi dalam hidupku. Yesus, 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 ku cinta Kau lebih dari segalanya. Amin.
segalanya bagiku, kaulah segalanya bagiku, kaulah segalanya, kau segalanya bagiku. Benar Tuhan, pujian ini sungguh indah dalam kehidupan kami, bahwa setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami boleh melihat kasih Tuhan, kami boleh melihat kebaikan Tuhan, kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang telah Engkau beri bagi kami, untuk nafas kehidupan, untuk hari yang baru, untuk lawatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan. Kami boleh kembali menghaturkan pujian syukur kami untuk membalas segala kebaikan Tuhan. Ini semua Tuhan, bukan karena kuat hebat kami, bukan karena gagah perkasa kami Bapa, namun ini semua Tuhan, karena besar anugerah-Mu Bapa, yang telah Engkau limpahkan bagi kami semua ya Bapa. Ya Tuhan kami, ya Allah kami, pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang akan menilik setiap hati kami ya Bapa. Biarlah Tuhan yang saat ini melihat setiap kerinduan kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh datang bersyukur, bersujud, menyembah Engkau, menaikkan pujian kami ya Bapa. Biarlah pujian kami pada hari ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau, boleh menjadi persembahan yang hidup di hadapan Engkau ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami juga serahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa hadir bersama-sama dengan kami memuji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Kami tidak tahu secara persis keberadaan mereka Bapa, namun kami yakin dan percaya Tuhan yang saat ini akan menilik setiap hidup mereka, Tuhan yang akan melawat kehidupan mereka, dan Tuhan juga yang akan menjamah setiap hati mereka. Jikalau saat ini mereka sedang terbeban, mereka yang menghadapi masalah dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang akan berikan pemulihan, Tuhan yang akan berikan kelepasan Bapa. Kami serahkan Tuhan untuk ibadah kami ini ya Bapa, biarlah boleh menjadi berkat bagi kami semua, jemaat Tuhan di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan secara online ya Bapa. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah raya kami ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin ya. Selamat pagi jemaat Tuhan. Tetap semangat ya Pak Uri, selamat pagi nggih. Selamat datang tempat ini. Saudara, saya tuh biasa ngobrol-ngobrol sama pedagang nasi goreng karena kesukaan saya nasi goreng ya. Abang-abang nasi goreng, wedangan, pokoknya pelaku-pelaku bisnis gitu ya. Biasanya kebanyakan mereka mengeluh sepi pengunjung ya. Podo sambat kabeh gitu ya. Tak terkecuali anak-anak Tuhan ya Pak ya. Ya Bu ya, biasanya wah anak-anak Tuhan juga mulai bingung ya, mulai bingung menghadapi pandemi ini. Dan saudara, saya perhatikan orang-orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan, saya lihat semakin gemuk saudara ya, semakin segar. Dan itu kata firman Tuhan, semakin gemuk dan segar. Coba lihat Bu Isti, segar terus ya, semakin gemuk, semakin iki jane nek padha lho wit. Kita ketinggalan ini. Semuanya gemuk-gemuk semuanya. Tapi ada juga anak Tuhan yang rewel saudara. Nah sekarang kita berjanji, aku wis gak rewel, amin. Kita bagi berdiri semuanya. Hei, haleluya. Kita deklarasikan sama Tuhan ya. Aku gak rewel. Semuanya tepuk tangan. Semuanya memuji Tuhan. Aku wis gak rewel. Nah. Biar uripku. Sama-sama katakan, biyen uripku isane mung ngeluh wae. Angel guyune kaya wong
trimo, tidak trimo tak syukuri. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, nglakoni sing wis dadi kersane, sing wis dadi kersane. Katakan aku wis gak rewel, aku wis gak rewel. Lagi katakan aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dari berkati, aku wis gak rewel, aku wis gak rewel. Urip ayam tentrem, haleluya, katakan sama-sama. Urip ayam tentrem toko ing jroning ati, kuwi uripku sing saiki. Amin. Pancen beda yen mlaku ning dalane Gusti. Awakku tansah diber sama-sama. Aku Gusti, aku wis gak rewel Gusti, lakoni sing wis dadi kersane. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dari berkati. Katakan aku wis gak rewel. Semuanya aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Nglakoni sing wis dadi kersane. Sing wis dadi kersane. Amin. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel. Sekali lagi ya, katakan aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dari berkati. Katakan aku wis gak rewel, aku wis gak rewel. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, katakan aku wis gak rewel, aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti. Nglakoni sing wis dari kersane. Aku wis gak rewel, nglakoni sing wis dadi kersane. Akoni sing wis dadi kersane. Nglakoni sing wis dadi berkati. Aku wis gak rewel. Besar rewel ya. Besar rewel kabeh ya. Bersama Gereja Tuhan di akhir zaman, kita akan sama-sama mengatakan, aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, kami akan dengar pesan Tuhan pada pagi hari ini lewat hamba-Mu. Kami percaya janji-janji-Mu ya dan amin pasti terjadi. Mungkin saat ini yang ada tempat ini tidak bisa memuji Tuhan karena engkau terlalu sedih, terlalu berat hidupmu. Tapi percayalah, tetap menyanyi, tetap memuji Tuhan. Ada kuasa di balik setiap puji-pujian yang boleh kita pujikan. Ada janji-janji Tuhan, ada seluruh pengharapan bagi kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Yuk semua puji Tuhan sama-sama katakan. Percaya janji-Mu ajaib Amin. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Bila yang bernafas memuji Tuhan, semua yang ada tempat ini, mari semuanya puji Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Katakan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Yes. Ku berserah di dalam kemuliaan-Mu. Hanya Kau selamanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Kami belajar mempercayai janji-janji Tuhan. Kami belajar mendengar firman Tuhan. Kami mau belajar menggenapi janji Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan. Janji-Mu ya dan amin pasti terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Kami satu dengan iman kami. Janji-Mu ajaib Terukir dalam hidup kami. terukir dalam
dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Sungguh Tuhan, kami percaya kepadamu, kami percaya pada janji Tuhan. Kami percaya akan penyertaan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Maka saat ini kami mohon Roh Kudus membuka telinga kami agar kami dapat mendengarkan sabda Tuhan. Roh Kudus memberi kami hikmat sehingga kami dapat memahami dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Dan lebih dari itu, mampukan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus agar kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa dan setiap orang yang percaya kepadanya kita katakan bersama, amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya saudara-saudara? Luar biasa. Baik. Pertama saya berterima kasih dulu untuk Ibu Gembala dan juga seluruh jemaat GKIN Merpati Solo Baru. Ya, saya sering lewat, tapi nggak pernah saya di sini. Baru kali ini masuk ke gereja ini dan bersyukur berjumpa dengan saudara-saudara semua, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah ya, melalui streaming saat ini. Bersyukur pada Tuhan pagi ini kita diberi kesehatan, diberi kekuatan sehingga kita boleh beribadah bersama meskipun kalau di luar, waduh luar biasa ya. Saya secara pribadi itu kalau tiap hari mendengar ada suara ambulans itu hatinya itu rasanya waduh sedih gitu. Karena apa, beberapa hari ini terutama 2 minggu ini ada banyak teman, ada banyak saudara, ada banyak kenalan yang memang kemudian harus dipanggil Tuhan karena COVID ya, karena COVID. Nah, ini pagebluk luar biasa. Nah, kalau orang Jawa bilang pagebluk ya, pandemi kalau bahasa Indonesia itu yang memang mendunia, semua kena dampaknya seperti yang dikatakan worship leader kita itu tadi. Siapa sih yang tidak kena dampaknya? Kita semua kena dampaknya. Meskipun kita punya iman, tetapi kita juga menghadapi realita kenyataan hidup kita yang memang terdampak pandemi seperti ini. Nah, ini nanti yang akan kita pergumulkan bersama. Saya akan mengajak saudara semua nanti untuk memperhatikan lebih dalam apa yang harus kita bangun dalam iman kita, apa yang harus kita lakukan di situasi kondisi yang tidak menentu seperti ini, gitu kan. Kalau musim penghujan, musim kemarau mungkin kita masih dapat memprediksi ya. Masih dapat memprediksi 12 bulan dalam 1 tahun kita bisa memprediksi. Ya, oh ini kira-kira 6 bulan nanti musim hujan, oh kira-kira nanti 6 bulan itu musim kemarau kita bisa memprediksi. Kurang lebihnya seperti itu, tapi namanya pandemi, ya, pandemi aja sudah setahun, berulang tahun ya. Maret lalu sudah 1 tahun ulang tahunnya. Jangan sampai ulang tahun ke-3, ke-4, ke-5, waduh luar biasa. Dunia ini seakan-akan baru dicuci bersih dengan pandemi corona itu dan ada banyak yang harus pindah alamat ya. Semoga tidak berlama-lama pandemi ini, amin. Nah, sebelum lebih jauh, tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu dan Saudara. Supaya kalau penjenengan ketemu saya itu tahu, oh ini pendeta atau gitu ya. Karena apa, ini rambut saya gulung, kalau saya buka, saya gerai itu enggak kelihatan pendetanya. Karena apa, sering terjadi ketika saya gerai rambut saya buka itu, misalnya beberapa kali saya parkir ya di toko atau di tempat tertentu gitu enggak bayar. Mungkin saya dikira preman pasar geblegan atau gimana. Saya diberi nama oleh orang tua saya Uri Christian Saktila Beti. Ya. Uri itu dari bahasa Ibrani Or. Ya. Kalau bahasa Arabnya itu Nur. Ya. Jadi kalau di Alkitab
Perjanjian Lama kita baca ada kata or itu mesti menunjukkan kata terang gitu. Maka saya diberi nama Uri, bukan hanya karena saya dari etnik Jawa. Uri, nguri, uri atau riuri, riuri, jangan bukan itu ya. Tapi memang dari bahasa Ibrani or. Kemudian Kristen, ya karena saya orang Kristen lahir ceprot sampai usia 44 ini Kristen, ya kebetulan bapak saya juga pelayan pendeta di Purwodadi. Kemudian sakti karena saya lahir tanggal 1 Oktober ya, tahun 1977. Jadi 30 September sore bapak saya, ibu saya sudah mulai ngelarani itu ya, mau melahirkan saya. Bapak berdoa, Tuhan kalau boleh anak saya lahir 1 Oktober. Karena apa? Kalau lahir 30 September mungkin nama saya bukan Sakti tapi Gestapo. Dan itu PKI itu kan. Atau Gestok. Maka diberi nama Sakti karena 1 Oktober. Labeti itu dari bahasa Ibrani juga bait. Bait itu adalah rumah. Lebait itu kalau dalam bahasa ini dalam rumahku ya. Jadi kalau diterjemahkan terang Kristus yang sakti itu ada dalam rumahku, kira-kira harapan orang tua saya begitu. Dan kami bertiga ya, ada 2 adik saya, kemudian semua anak maupun ponakan-ponakan saya itu memang menggunakan nama Labeti, jadi seperti fam ya. Nanti kalau Bapak Ibu saudara-saudara ketemu dengan seseorang yang ada nama Labetinya, itu mesti keluarga saya ya. Kecuali kalau nama itu kemudian dicuri orang lain. Jadi semacam fam. Meskipun saya orang Jawa asli ya, orang Purwodadi, wong desa sana, wong gunung. Nah, saya melayani di GKJ Danukusuman. Ya, mestinya sudah pirsa nggih, GKJ Danukusuman dekat pasar, Gemblegan. Saya baru 17 tahun di GKJ Danukusuman. Dan pastinya sampai mati ada di sana ya. Melayani di sana dengan seorang istri, 2 orang anak. Nah, untuk lebih lengkapnya silakan nanti berkenalan di medsos ya. Daripada saya khotbah malah cerita identitas saya nanti. Nah, ini perkenalan saya. Saudara-saudara, mari kita mulai dengan belajar firman Tuhan. Saya ingin bertanya pada saudara-saudara, siapa yang tidak terdampak pandemi ini? Ada enggak? Enggak ada ya. Kita semua terdampak ya. Entah secara ekonomi, entah secara sosial juga ya. Karena kalau dulu itu Natal atau mungkin Lebaran kita bisa berpelukan, tapi sekarang waduh, kalau berpelukan itu bahaya gitu. Kemudian dulu kita bisa ketemu dengan bebas, cipika-cipiki dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dengan keluarga kita, tapi sekarang enggak, kita terbatasi dengan masker gitu. Bahkan anjurannya sekarang maskernya 2 gitu kan. Artinya sekarang dalam kondisi pandemi kita dipaksa memang untuk menutup mulut kita dan kita kemudian berserah pada Tuhan gitu kan. Mungkin kita juga mengalami dampak dari pandemi ini secara komunitas gereja. Ya karena apa? Ya saya meyakini bahwa saudara-saudara kita yang sudah lanjut usia, yang tidak diizinkan beribadah, itu memang mengalami keterkejutan secara sosial. Yang biasanya ketemu, yang biasanya bisa ngobrol, tapi sekarang harus di rumah, nonton layar, terus lama-lama juga stres itu kan. Meskipun kita pada saat sebelum pandemi seringkali orang tua itu agak ceriwis itu ya, mengingatkan anak-anak kita, udahlah nggak usah mainan HP terus, saya mandi dulu, ayo sekolah dulu dan seterusnya. Tapi sekarang kita semua dituntut untuk kemudian menggunakan teknologi ya, sebagai bagian dalam pemeliharaan iman kita. Kita juga merasa stres dengan kondisi yang seperti ini. Nah, saudara, belum lagi dengan pergumulan-pergumulan yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita menggunakan kacamata yang benar dalam memahami dan memandang situasi kondisi kehidupan kita yang memang tidak pernah akan lepas dari namanya penderitaan dan pergumulan. Nah, maka mari kita buka Alkitab kita. Injil Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita sudah hafal kisah ini, tetapi kita akan menggali lebih dalam apa yang bisa kita temukan dari sabda ini. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Firman Tuhan mengatakan demikian.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebelah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara-saudara, firman ini berkisah atau menceritakan tentang perjalanan pelayanan Tuhan Yesus. Yang waktu itu ia mengajak murid-muridnya untuk menyeberang Danau Galilea atau Danau Genesaret untuk meneruskan pelayanannya dalam mengabarkan misi kerajaan Allah yang tidak lain adalah damai sejahtera. Nah, situasi dan kondisi yang dihadapi oleh para murid di tengah danau itu yang mestinya menjadi pembelajaran kita karena apa? Situasi yang terjadi di danau pada saat itu tidak berbeda dengan situasi dan kondisi kita saat ini. Ketika murid-murid di Danau Galilea itu dihantam badai yang sangat luar biasa, kita pun sekarang juga dihantam badai corona yang sangat luar biasa. Dan beberapa hari lalu puncaknya itu dalam satu kota itu 180 orang meninggal, itu kan luar biasa. Itu kejadian yang sangat luar biasa. Ombak, gelora, badai, corona itu begitu luar biasa. Rumah sakit pun juga sekarang penuh. Perawatan-perawatan yang intensif pun kemudian juga penuh. Obat-obatan mahal sekalipun itu kemudian tidak menjamin. Kebetulan kemarin saya baca ada teman memberikan kesaksian, teman SMA, dia tinggal di Kalimantan, ada saudaranya yang positif terpapar dan meskipun diberi obat 250 juta hanya untuk 5 hari itu nggak mempan. Ini kan berarti begitu badai corona itu menghantam kita semua sangat luar biasa. Nah, apa yang kemudian bisa kita gali? Apa yang kemudian bisa kita kaitkan dengan firman Tuhan kali ini? Saudara-saudara, ada beberapa catatan yang menarik yang saya ingin kita semua untuk belajar dari firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan Markus 4 ayat 35 dan ayat 36. Ya. Markus 4 ayat 35 dan 36 di sana dikatakan pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Kalau kita baca sekilas saudara-saudara, ayat 35 dan ayat 36 ini tidak ada yang istimewa, betul? Tidak ada yang istimewa. Ini hanya semacam deskripsi atau gambaran situasi bahwa saat itu suasana mulai petang, maghrib kalau di tempat kita ini. Kemudian mereka bertolak ke seberang. Tidak ada yang istimewa. Dan dikatakan kemudian Yesus bersama dengan dengan murid-muridnya dalam satu perahu menyeberang Danau Galilea. Tidak ada yang istimewa. Tetapi coba kita buka imajinasi kita. Kita merekonstruksi kejadian pada saat itu. Mari kita membawa diri kita menjadi murid-murid Yesus yang waktu itu petang hari. Petang itu kan peralihan dari sore ke malam kan. Itu sudah hampir malam dan itu pasti sudah mulai redup suasana. Sudah tidak ada matahari lagi. Dan mereka diajak oleh Yesus, mari kita bertolak ke seberang. Bertolak ke seberang. Kalau sekarang maghrib itu enggak masalah ya.
Tapi kalau zaman saya kecil, kalau maghrib, waduh itu disuruh orang tua beli sesuatu di warung itu, wah ini imajinasinya sudah luar biasa. Wah ini demitnya mulai muncul gitu kan. Nggak metu ringin karena waktu itu kan gelap gitu kan, masih 110, belum 220 gitu. Liwat ringin kono ana gendruwo, waduh bayangannya itu luar biasa. Nah, kalau anak sekarang sih nggak masalah, gendruwonya malah ada wedi sekarang ini ya. Tapi kalau dulu anak-anak itu yang takut ke tempat gelap, tempat angker dan seterusnya. Dulu anak-anak kalau ditakut-takuti, ojo metu kono, angker itu supaya mereka nggak dolan kemana-mana gitu kan. Tapi kalau anak sekarang ditakuti kono angker, oh rawedi gitu loh. Ya, mereka nggak akan takut ala anak zaman sekarang, zaman now itu. Nah, bayangkan saudara-saudara pada waktu petang, maghrib mereka diajak Yesus, ayo bertolak ke seberang. Ketika saya membaca firman ini saya bertanya-tanya dalam pikiran saya, ini benar saya mulai nakal. Pertanyaan saya begini, kenapa kok Tuhan Yesus itu ngajak menyeberangnya enggak besok pagi? Ya kan? Kenapa harus saat itu juga? Yang mestinya Yesus itu tahu besok nanti itu akan ada badai. Nanti kalau menyeberang di tengah sana itu pasti mereka kena badai. Nah ini kan ada sesuatu yang menarik saudara. Murid-muridnya enggak tahu kalau mereka nanti akan menghadapi badai. Tapi Yesus tahu itu pasti nanti akan ada badai. Ya kan? Pertanyaan kan jadi menarik. Kenapa tidak besok saja ketika angin sepoi-sepoi, ketika pagi itu tenang gitu kan. Kalau kita punya pengalaman menyeberang misalnya selat Sunda atau selat Bali. Paling enak penyeberangan itu pagi hari. Kalau kita dapat kapal yang pagi hari itu enak, tenang. Dan ketika sunrise, ya matahari terbit itu bagus tuh. Coba kalau jenengan naik kapal penyeberangan, nyebrangnya maghrib. Wah luar biasa itu, mau selat Bali, mau selat Sunda sekalipun, mesti kapalnya gini. Pasti akan kena gelombang. Gitu kan. Pasti akan kena gelombang. Nah ini yang mestinya perlu kita pahami bahwa apa? Yesus kemudian mengizinkan murid-murid itu untuk juga merasakan badai. Yesus memberi kesempatan murid-murid itu untuk kemudian menghadapi situasi yang dulu memang pernah mereka hadapi. Ingat, murid-murid Yesus itu adalah nelayan-nelayan. Mereka dulu sebelum menjadi penjala manusia itu menjadi penjala ikan dan mereka itu kemudian mestinya berpengalaman dalam dunia perairan. Tahu di mana tempatnya ikan, ya. Sehingga ketika Yesus bangkit mereka di Genesaret lagi. Ya, mereka ngobok-obok danau Tiberis itu atau Galilea itu enggak dapat ikan sama sekali, itu juga aneh. Kemudian saat ini dalam bacaan ini mereka mestinya bisa membaca situasi alam, oh ini anginnya seperti ini, oh ini ada awan kumulus, nanti akan ada badai, akan ada angin, akan ada hujan dan mestinya mereka bisa membaca alam. Tetapi pada kenyataannya mereka enggak kemudian protes kepada Yesus. Mbok besok pagi saja Tuhan. Mereka ngikut. Oke. Mari kita bertolak ke seberang guru. Nah, apa artinya saudara-saudara? Saya membayangkan kalau Yesus mengajak menyeberangnya esok pagi yang suasana tenang, murid-murid itu enggak akan menghadapi badai. Dan murid-murid itu akan dalam tanda kutip enak hidupnya. Akan nyaman-nyaman saja. Smooth, enggak ada masalah sama sekali. Tetapi dengan firman ini kita kemudian memahami bahwa umat sekalipun, murid Yesus sekalipun, anak-anak Tuhan sekalipun itu diizinkan oleh Dia untuk menghadapi masalah dalam hidupnya, untuk menghadapi gelora dan badai kehidupan. Supaya apa? Nah nanti baru kita bisa menemukan jawabannya. Yang jelas mari kita bangun dalam alam berpikir kita dan iman kita. Ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, itu bukan karena kita dihukum Tuhan, bukan karena kita dikutuk oleh Tuhan. Seperti yang dipahami orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu pada umumnya karena mereka berpegang pada Taurat, mereka kemudian memahami orang yang cacat secara fisik, orang yang cacat secara mental seperti orang yang kerasukan roh jahat di Gerasa, orang yang secara ekonomi itu miskin atau melarat, orang yang pekerjaannya rendah seperti pemungut cukai, pelacur, pengemis, itu adalah orang-orang yang terkutuk oleh Allah. Entah karena dosanya sendiri, entah karena dosa orang tuanya atau kakek nenek moyang mereka. Mereka yang mengalami situasi, kondisi kehidupan yang berat itu adalah orang-orang yang dikutuk. Tapi setelah Yesus datang, mestinya kutuk itu kemudian sudah hilang.
Ketika Yesus datang menyelamatkan kita, hukuman dari Allah itu sudah dihilangkan. Karena apa? Ditanggung oleh Dia di kayu salib. Artinya apa? Saya mengajak kita semua untuk kemudian ketika kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, pergumulan dalam kehidupan kita, entah ekonomi, entah bisnis kita, usaha kita, entah sakit penyakit, entah relasi dalam kehidupan berkeluarga, itu bukan hukuman, itu bukan kutukan dari Allah. Amin. Karena apa? Ayat 35 dikatakan Yesus mengajak mereka, sengaja mengajak murid-muridnya untuk pergi menyeberang Danau Galilea dan menghadapi badai. Coba kalau hidup kita itu enak, ya, uang mengalir terus, ya, nggak pernah sakit, tidak pernah menghadapi persoalan di keluarga kita, nggak ada persoalan di tempat bekerja kita, usaha kita, pelayanan kita. Apa yang terjadi saudara-saudara? Mungkin kita bisa jadi orang yang sombong kan? Mungkin kita kemudian merasa, hidup ini enak kok. Karena apa? Ya kita semua tercukupi. Mungkin kita juga akan menyepelekan hidup kita sendiri. Dan kita mungkin tidak beriman kepada Tuhan lagi. Karena apa? Semua serba dicukupi. Tapi ketika kita belajar firman Tuhan ini, Tuhan mengizinkan pergumulan dan masalah itu menjadi bagian dalam perjalanan hidup kita. Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun, bagaikan perahu yang kemudian dihantam badai, dihantam gelora yang sangat kencang, yang sangat keras. Lalu apa yang kemudian bisa kita lakukan bersama? Yang berikutnya di ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ini kan gambaran dari kehidupan kita juga. Perahu keluarga kita, perahu rumah tangga kita, itu seringkali menghadapi badai. Seringkali menghadapi gelora atau gelombang kehidupan yang begitu keras. Pertanyaannya, bagaimana kita mempertahankannya? Apakah kemudian kita akan kalah dengan badai atau gelora yang menghantam perahu kita? Saya tidak tahu kalau di Kabupaten Sukoharjo bagaimana. Tapi kalau di kota Surakarta, di kota Solo, di Spenduk Capil itu sampai kemudian mengeluarkan satu program, ya, Sultan Campingan, ya, konsultasi pernikahan untuk calon pengantin. Ketika program ini diluncurkan, jadi siapa yang mau menikah kalau di Solo itu harus dalam tanda kutip seperti katekisasi yang dilayani oleh pemerintah, yang dilayani oleh catatan sipil. Ketika saya tanya, apa tuh Pak sebenarnya program ini? Ya ini untuk mengantisipasi angka perceraian yang tinggi. Angka perceraian yang tinggi. Nah ini kan sebenarnya juga terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen kan? Tidak semua keluarga Kristen yang sudah diberkati di altar Tuhan itu sampai sekarang atau sampai nanti kemudian mau memisahkan mereka itu tetap satu enggak. Ada banyak saudara-saudara kita yang memang maaf harus divorce. Harus berpisah karena apa? Maaf bahasa saya, mereka nggak tahan terhadap gelombang kehidupan. Karena ekonomi mereka nggak tahan hidup bersama lagi. Ya. Karena persoalan yang kriwian dadi grojokan, persoalan kecil yang kecil-kecil tidak terselesaikan, kemudian menjadi masalah yang begitu besar mereka nggak bisa menyelesaikan lagi. Mereka kemudian lebih baik kita berpisah. Karena ternyata Tuhan salah memberi jodoh, loh kurang ajar itu kan. Tuh Gusti Allah kok ngalah dituduh salah memberi jodoh itu loh. Wah ini saya kembalikan Tuhan ternyata nggak cocok saya. Bukan persoalan nggak cocok. Ya. Apa yang diberikan Tuhan itu kan mestinya baik untuk kita. Tinggal kita itu mau memandang atau tidak itu loh. Ya kan? Kalau saya yang dulu diberi istri yang sak jentik gitu kan. Tapi sekarang istri saya sak jempol. Ya. Mestinya kan juga bersyukur kan. Ya. Nggak perlu yang sekarang sak jempol itu kemudian dibandingkan dengan mereka-mereka yang sak jentik. Nah ini kan yang jadi persoalan kadang-kadang begitu. Terlalu membandingkan.
Membandingkan keluarga kita dengan keluarga lain yang lebih kecukupan secara ekonomi itu kan. Pak, urip karo kowe bertahun-tahun kalung emas orang mau imitasi terus itu kan. Arep didol ora iso digadhek ora payu. Tanggane kae lho TV-ne anyar, montore anyar. Woi, kayak saiki mobil anyar. Mbok tukoke to Pak ngono. Tukoke TV anyar, kulkas anyar, motor anyar. Tanggane bojone anyar gitu kan. Mau ya arep di bojo anyar itu kan. Nah, itu yang seringkali membuat kita semua, keluarga Kristen sekalipun tidak kuat menghadapi persoalan. Dan kita kemudian seringkali menyalahkan Tuhan seperti kapal yang dihantam oleh taufan dan badai di Danau Galilea. Karena apa? Seringkali kemudian kita lupa akan iman kita, akan janji kita kepada Tuhan. Tuhan, saya akan setia. Tuhan, Engkau sangat baik terhadap saya itu kan. Kita memuji Tuhan, Tuhan Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik itu kan. Oh, kita memuji Tuhan, tapi kalau pas ada masalah, Bapak enggak baik sama saya itu. Tuhan itu kok enggak sayang sama saya ya. Salah saya apa? Saya sudah beribadah sungguh-sungguh. Loh koncone dodolan-dodolan pit-pitan aku loh Gusti Allah tangi esuk-esuk nang gereja itu kan. Temennya do pit-pitan tekan Boyolali tekan Pengging sana, saya harus tugas musik, saya harus tugas multimedia. Loh kurang saya apa? Berapa duit yang sudah saya keluarkan untuk bangun gereja, untuk pelayanan. Tapi kenapa sama? Nah itu seringkali yang kemudian kita jadikan ya pertanyaan pada Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu dalam tanda kutip itu bisa kita beli dengan keaktifan berpelayanan kita. Bisa kita beli dengan persembahan kita. Bisa kita beli dengan waktu atau tenaga pikiran kita untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lah apa Gusti Allah itu manusia ya, yang kemudian bisa disuguhi dengan hal seperti itu kan enggak. Kadang-kadang kan yang terjadi seperti itu. Saya punya seorang sahabat ya, sejak S1 tahun 95 kami dekat gitu. Baru hari Senin kemarin dia meninggal karena COVID juga terpapar. Istri dan anak-anaknya shock. Ya kami semua juga shock. Dan pertanyaan saya memang begini. Kok yang dipanggil dia Tuhan? Padahal dia pendeta loh. Padahal dia aktif loh Tuhan. Hidup saya itu lebih enak saya di kota. Dia itu di dusun. Di desa, desa Kluthuk itu loh. Itu salah satu pepandannya kalau kami sebut pepandan cabangnya itu. Waduh. Masuk ke hutan jati di dekat Cepu sana. Tapi kenapa dia yang dipanggil dulu Tuhan? Kok orang koruptor kayak gitu. Kok orang maling-maling gitu loh. Bukan perampok-perampok itu yang kemudian dibersihkan dulu dari bumi ini. Kenapa harus orang-orang baik yang setia melayani? Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat kita itu menggugat kehendak Allah. Supaya sama dengan pikiran kita, enggak bisa kayak begitu. Oh, Tuhan juga mengizinkan persoalan terjadi dalam kehidupan manusia kan nyatanya ayat 37 itu tadi Tuhan menggunakan alam itu untuk kemudian menguji iman para murid. Alam itu digunakan oleh Tuhan untuk menguji iman mereka bagaimana. Sehingga kalau kita perhatikan di ayat yang ke-38 mereka kemudian berteriak-teriak, Guru engkau tidak peduli toh kita akan binasa. Guru itu gimana tuh malah enak-enak tidur di buritan. Kita yang ini mempertahankan kapal supaya tidak tenggelam, supaya tidak karam, harus membuang air, harus mengendalikan layar dan seterusnya. Oh, gurunya malah penak-penak turu loh. Nah, inilah saat kemudian kita juga harus memahami para murid pada saat itu juga diizinkan untuk menguji iman mereka sendiri. Padahal Yesus ada di sana bersama dengan mereka, dekat dengan mereka. Maka ketika Yesus menghardik danau, diam, tenanglah. Yesus kemudian bertanya kepada mereka, berkata, kenapa kamu gak punya iman? Artinya apa saudara? Masalah pergumulan dalam kehidupan kita, itu sebenarnya menjadi bagian bagi kita sendiri untuk apa? Menguji iman kita. Menguji iman kita sendiri. Mereka dulu nelayan yang sangat handal. Mereka mestinya juga sering menghadapi taufan, menghadapi badai. Ketika mereka melaut, ketika mereka mencari ikan. Tapi pada saat bersama dengan Yesus menyeberang Danau Galilea saja saat itu, mereka kemudian menjadi sangat ketakutan. Bayangkan, seorang yang berpengalaman
Tetapi kemudian dia takut sendiri. Itu kan berarti imannya, ya maaf, memang agak rapuh. Meskipun Yesus bersama dengan mereka. Loh, murid-muridnya saja yang satu perahu dengan Yesus, imannya dapat rapuh, apalagi kita. Di mana kehadiran Yesus itu tidak secara fisik seperti kita face to face seperti ini, tetapi kehadirannya itu dalam wujud roh yang nggak kelihatan. Ini kalau saya lihat kan nggak bisa. Kita nggak bisa melihat roh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Ya, kehadirannya kan dalam wujud roh dalam kehidupan kita. Di sanubari kita. Nggak bisa kelihatan. Nah itu seringkali yang membuat kita kemudian bimbang. Membuat kita ragu. Dan tidak sedikit dari orang Kristen yang kemudian kehilangan iman. Mereka sering berteriak-teriak, Tuhan tolong. Kenapa Tuhan itu tidak peduli pada saya? Seakan-akan tidak didengar doanya, kemudian ya sudahlah. Saya give up, saya menyerah. Saya tidak bisa apa lagi. Saya sudah tidak bisa mengharapkan Tuhan lagi. Persoalan pergumulan, sekali lagi, mari kita jadikan bahan bagi kita untuk apa? Menguji iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan? Apakah kita percaya bahwa persoalan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk menguatkan iman kita sendiri. Gitu loh. Sekali lagi ini bukan persoalan Tuhan itu mengutuk kita, menghukum kita, enggak. Tapi kesempatan bagi kita untuk kemudian introspeksi diri, untuk melihat iman kita, dan kemudian untuk apa? Menguatkan iman kita. Kan kita juga harus bertanggung jawab toh terhadap dosa kita, pemberontakan kita kepada Tuhan. Meskipun kita mewarisi pemberontakan itu dari Adam dan Hawa, tapi kita tidak bisa menyalahkan mereka. Karena itu adalah sifat dasar manusia. Dan itulah yang membuat kita seringkali takut, seringkali khawatir, kenapa dosa kok. Maka Tuhan mengizinkan semua itu terjadi supaya apa? Supaya kita tidak manja. Dalam pergumulan, permusuhan atau permasalahan yang berat sekalipun, kita diberi kesempatan untuk menguatkan iman kita supaya kita tidak manja, kita dewasa dalam iman. Karena mengapa? Kita perhatikan bahwa Yesus bersama dengan murid-murid saat itu dan mereka tidak bisa melihat kehadirannya. Yesus itu dipandang manusia biasa. Yesus dipandang sebagai orang biasa yang istimewa bisa menyembuhkan lah. Tapi saat itu mereka tidak beriman bahwa Yesus itu yang duduk dan tidur di buritan itu dapat meredakan badai, berkuasa atas alam. Mereka selama ini melihat Yesus itu menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta, manusia yang disembuhkan. Tapi saat ini kemudian murid-murid tersadar, oh Yesus juga berkuasa terhadap alam. Artinya apa? Artinya kita kemudian disadarkan juga bahwa Yesus berkuasa secara holistik dalam kehidupan kita. Dia berkuasa atas hidup dan mati kita. Dia berkuasa atas apapun juga yang ada dalam kehidupan kita. Dan itu sebabnya kita harus beriman kepadanya. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Nah, simpulannya apa saudara? Pertama, namanya masalah pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang yang manja. Jangan jadi orang Kristen yang manja. Tuhan, saya pengen hidup saya mulus terus, enggak. Tapi berdoalah seperti Salomo. Saya enggak minta harta Tuhan. Saya tidak meminta kedudukan yang tinggi. Beri saya kebijaksanaan. Beri saya hikmat. Supaya saya dapat menghadapi badai kehidupan. Itu pasti akan terjadi sampai kapanpun juga. Itu yang harus kita pahami. Yang kedua, setiap persoalan pergumulan dalam kehidupan kita, mari kita jadikan bahan bagi kita sendiri untuk menguji iman. Jangan kalah terhadap masalah atau pergumulan, tapi mari kita kalahkan pergumulan dan masalah itu dengan iman kepada Yesus Kristus. Amin. Yang ketiga, sadar Yesus itu dekat dengan kita. Jadi enggak usah cari Tuhan di mana-mana. Yesus itu ada di sini. Yesus ada di hati kita. Seperti ia tidur di buritan dalam perahu murid-muridnya. Kalau kita menangis,
Yesus pun juga menangis. Kalau kita kecewa, Yesus pun juga kecewa. Kalau kita bersedih, Yesus pun juga bersedih. Tapi ketika kita bahagia, Yesus pun juga bahagia. Ingat saudara-saudara, Immanuel, Yesus ada dalam kehidupan kita. Jadi apa yang perlu kita takuti? Apa yang membuat kita cemas lagi? Mestinya enggak ada. Amin. Mestinya enggak ada hal yang membuat kita takut, bahkan kematian sekalipun. Oh, saya tidak akan takut terhadap kematian karena saya percaya Yesus ada di sini. Amin. Kan kita meyakini bahwa pada saat yang tepat Tuhan pasti akan menolong kita. Saya akan mengajak saudara untuk merenungkan firman ini. Saya minta tolong teman-teman musik. Mari kita menyadari, mari kita mengimani, mari kita meyakini bahwa masalah pergumulan diizinkan terjadi dalam kehidupan kita, menjadi cara bagi kita untuk menguji iman kita. Dan mari kita juga mengimani bahwa pertolongan Tuhan pasti akan tepat pada waktunya. Hatiku tenang. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah
Sang